Siapa orang yang sudah memasrahkan diri kepada Allah, maka faman amila biha kana amilan bihadil kutubah, orang tersebut secara tidak langsung sudah mengamalkan kitab Taurat, Injil, Zabur dan Furqan. Apa itu? Yakni tawakal, memasrahkan semua urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah memahami firman Allah Subhanahu wa taala, perlu kita penafsiran. Di sini saya sudah siapkan tafsir Jalalain Quran surat At-Talaq, berarti jilid kedua. Baik, kita akan melanjutkan pengajian kita membahas tentang kitabnya Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu, ini sesungguhnya saya, ra'aitu melihat siapa saya, kula wahidin terhadap setiap orang, mu'tamidan yang mengandalkan, yang meneguhkan, yang memasrahkan ala syai'in atas sesuatu, makhlukin terhadap makhluk. Ba'duhum adapun sebagian mereka ila dinari kepada dinar, wa dirhami dan dirham. Wa ba'duhum dan adapun sebagian mereka ilal mali wal mulki kepada harta dan kedudukan. Wa ba'duhum dan adapun sebagian mereka ila hirfati wa sinaati kepada profesi dan industri. Wa ba'duhum dan adapun sebagian mereka ilal makhluki mislihi kepada makhluk semisal daripadanya. Imam Ghazali menuturkan, melihat bahwasanya kepada semua orang, di mana orang-orang tersebut sebagian daripada mereka ada yang mengandalkan, meneguhkan, memasrahkan kepada makhluk, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pelajaran, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, hanya bertawakal, memasrahkan diri hanya kepada Allah. Di mana orang-orang sebagian dari mereka, wa ba'duhum ila dinari wa dirham, ada sebagian dari mereka mengandalkan, memasrahkan dirinya kepada dinar dan dirham, kepada uang. Duh, kalau seumpama saya ndak ada uang hari ini, wah mungkin saya ndak bisa makan hari ini. Wa ba'duhum ilal mali wal mulki, ada sebagian dari mereka mengandalkan kepada harta dan kedudukan. Kalau saya nggak jadi lurah, kalau saya nggak jadi gubernur, kalau saya nggak jadi menteri, mau tidur di mana saya? Anak istri saya makan apa? Wa ba'duhum ila hirfati wa sinaati, ada yang mengandalkan kepada pabrik dan profesi, ada yang mengandalkan kepada pabrik. Kalau saya ndak jadi manajer, kalau saya nggak punya perusahaan, mau makan apa saya hari ini? Uhum ila makhluki misli, ada sebagian dari mereka juga mengandalkan kepada makhluk yang lain, kepada jimat misalnya. Kalau saya ndak ada jimat, nggak ada cincin ini, wah siapa yang mau melirik saya? Kalau saya nggak punya keris ini, kayaknya saya nggak kebal. Kalau saya nggak punya wapak, kayaknya nggak ada yang sayang dengan saya. Nah, ini sumpah mengandalkan kepada makhluk. Fata'ammaltu fi qouli ta'ala, beliau memikirkan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa man, dan siapa orang yatawakkal yang bertawakal, siapa man Allah atas Allah, fahuwa hasbuh, maka adapun orang tersebut hasbuh akan dicukupi. Innallaha, sesungguhnya Allah, balighu amrih, menyampaikan perintah ta'ala. Qad harfu litahqiq di sini. Ada qad litakrir, ada litaklil. Ini qad harfu litahqiq, yang dimana maknanya sungguh benar-benar. Qad, sungguh, ja'ala, menjadikan siapa Allah, Allah likulli syai'in, kepada setiap sesuatu, qadron, terhadap kemampuannya. Yang dimaksud, siapa orang yang sudah tawakal, memasrahkan, menggantungkan dirinya hanya kepada Allah, maka hasbu, Allah akan memberikan kecukupan. Apa itu tawakal? Buka dalam halaman selanjutnya. Wasa'altani, dan bertanya terhadapku, ani tawakal, daripada tawakal. Apa itu tawakal? Wa huwa an tastahkima i'tiqaduka. Menurut Imam Ghazali, beliau berkata, an tastahkima, hendaknya meneguhkan, memasrahkan, menyandarkan kalian, apa i'tiqaduka, keyakinan kalian, billahi, dengan Allah Ta'ala,
bima dengan sesuatu perkara wa'ada yang telah ditentukan, yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan? Kalau sudah memahami firman Allah Subhanahu wa taala, perlu kita penafsiran. Di sini saya sudah siapkan tafsir Jalalain. Quran surat At-Talaq, berarti jilid kedua. Wa may yatawakkal 'alallahi fi umurihi. Siapa orang yang sudah bertawakal Allah atas Allah fi umurihi, dalam urusannya, hanya memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbu. Apapun yang dia inginkan, apapun yang dia harapkan, maka hasbu kafiyati, Allah akan memberikan kecukupan. Allah akan memberikan sesuatu apa yang telah diinginkannya. Innallaha balighu amrih maradihi. Sesungguhnya Allah menyampaikan, memberikan sesuatu hadiah, sesuatu doa, suatu harapan yang kita inginkan, yang dimana tadi telah kita yakini bahwasanya hanya memasrahkan sesuatu urusan kepada Allah. Wa fi qiraati bil idhafah, ada sebagian ulama ahli qiraah menafsirkan bahwasanya balighu amrih dibaca bil idhafah dengan jar. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Qad ja'alallah, sungguh menjadikan siapa Allah likulli syai'in, dalam setiap sesuatu, qarahahi wa syaddati, di dalam kecukupan maupun kelapangan, qadron, terhadap kemampuannya, mikotan, yang telah ditentukan. Di siapa orang yang sudah memberikan seluruh hidupnya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, khusus hidup dan matinya, baik hidupnya, matinya, tingkah lakunya, ibadahnya, semua hanya dipasrahkan lillah, karena Allah. Maka apa yang didapatkan? Hasbuhu, Allah akan memberikan kecukupan kepada kalian. Sebagaimana Imam Ghazali berkata, fatawakkaltu 'alallahi, maka bertawakal siapa saya, bahwa hasbu, maka Allah memberikan hasbi, kecukupan terhadapku, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya pelindung. Faqala, maka berkata siapa Syakik, Imam Syakik, wafaqqa, mudah-mudahan memberikan rahmat, taufik, siapa Allah, Allah Ta'ala yang maha tinggi. Ini sesungguhnya saya, qad nadartu, melihat. Perbedaan dengan nadartu dan ra'aitu. Kalau ra'aitu hanya sekedar melihat dan memandang, tapi kalau nadartu benar-benar secara detail. Maka Imam Syakik berkata, inni qad nadartu Taurat wa Injil wa Zabur wal Furqan. Saya telah memperhatikan, menghafal, membaca. Nadartu, melihat kepada kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Pawajadtul kutubal arba'ah, maka siapa orang yang sudah pawajadtu, mengamalkan kitab 4 tersebut, ala hadi, atas faedah ini. Siapa orang yang sudah mengamalkan tawakal, siapa orang yang sudah memasrahkan diri kepada Allah, maka faman amila biha kana amilan bihadil kutubah, orang tersebut secara tidak langsung sudah mengamalkan kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Furqan. Apa itu? Yakni tawakal, memasrahkan semua urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman semua, untuk bisa memasrahkan diri hanya kepada Allah, baik itu urusan ibadah sekalipun, perbuatan dan lain sebagainya, hanya kepada Allah. Toh kita ada ikhtiar, toh kita ada doa, Allah pasti akan mengabulkan dan memberikan sesuai apa yang kita butuhkan. Allah memberikan tidak hanya sesuai dengan keinginan, tapi Allah memberikan sesuai dengan apa yang kebutuhan kita. Jadi kalau Allah sudah memberikan kebutuhan dengan sesuai kita, kita tawakal dengan benar-benar, Allah pasti akan mencukupi apa yang kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab.